semua itu hanya kualitatif? Jenis analisis ada kualitatif, selain itu ada ada kuantitatif, Bu. lagi selain kualitatif, kuantitatif apa ada lagi yang sudah membaca penuntun? Dilihat dari apa di situ yang dalam tabel. Analisis apa namanya? Secara semi kuantitatif, secara kuantitatif. Artinya dengan menafsirkan hasil atau dari antara dari hasil kualitatifnya kita bisa menafsirkan secara kuantitatif, sehingga disebut sebagai semi kuantitatif. Jadi kita akan menentukan jumlah atau kadarnya dilihat dari warna yang terbentuk. Tadi di dalam tabel pada penuntun praktikum itu sudah ada yang menunjukkan bahwa pada glukosanya memberikan warna kuning misalnya, berarti pada glukosanya sekian persen, ya. Itu disebut sebagai semi kuantitatif. Jadi kita menafsirkan atau memperkirakan, tapi itu belum pasti ya, bukan nilai angkanya tidak pasti, masih dalam perkiraan gitu. Nah, lanjut. Di sini di dalam adapun tujuan dari praktikum di sini itu diharapkan adik-adik bisa memahami dan melakukan analisis karbohidrat baik secara kualitatif, semi kuantitatif dan secara kuantitatif dengan berbagai metode analisis. Metode analisis sudah disebutkan tadi, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menganalisis adanya karbohidrat. Tapi masing-masing metode dia akan mempunyai fungsi tertentu atau fungsi kan yang berbeda-beda. Seperti misalnya apa contohnya? Yang secara kualitatif misalnya apa? Jadi sudah ada yang menyebutkan lihat penuntun praktikum. Apa metode itu? Yang pertama metode apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, sebutkan timnya ya. Baik, Bu, saya NIM 51. Kalau untuk analisis kualitatif karbohidrat itu seperti misalnya ada tes uji Morris dan uji Benedict, Bu. Kalau untuk di praktikum kita kali ini. Terima kasih, Bu. Di dalam uji Morris apa fungsinya di situ? Analisis karbohidrat yang bagaimana? Atau untuk analisis karbohidrat ya yang bagaimana itu? Tim 3 izin menjawab, Bu. Ya. Sebutin NIM-nya. Baik, Bu, NIM 2. Kalau soal pengetahuan saya, uji Morris itu untuk menguji karbohidrat secara umum. Untuk uji adanya karbohidrat dalam sampel secara umum, untuk mengetahui ada tidaknya karbohidrat. Nah, untuk bahwa dia mengandung karbohidrat, bagaimana? Ditunjukkan dengan apa? Dibuktikan dengan apa? NIM 3 izin menjawab, Ibu. NIM 2 izin menjawab. 3 izin menjawab, Bu. Ya, NIM 3 dulu. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Inia Pratiwi, NIM 3. Jadi, apabila tes Morris ini menunjukkan hasil yang positif, maka akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah ungu atau membentuk cincin pada bidang batas antara larutan karbohidrat tersebut dan juga asam pekat, Bu. Atau cincin merah sampai berwarna ungu, seperti itu. Terima kasih. Jadi uji Morris itu adalah uji umum untuk mengetahui adanya suatu karbohidrat. Ya, apabila dia positif adanya karbohidrat, Morris itu ditunjukkan dengan terbentuknya
warna ungu atau membentuk cincin warna ungu di antara kedua lapisan itu. Antara kedua lapisan artinya dalam antara sampel dengan reaksinya. Kira-kira senyawa apa yang terbentuk? Yang membentuk warna ungu senyawa apa? Pati, Bu. Memberikan warna ungu? Senyawanya itu apa? Sudah ada di penuntun, silakan dibaca. Hidroksimetil, Ibu. Apa? Hidroksimetil. Jadi di situ dia akan membentuk suatu senyawa purpura. Ya. Dengan alfa natrol dia akan membentuk senyawa kompleks yang akan memberikan warna ungu. Jadi kalau di dalam bentuk hexosanya dia akan membentuk titik hidroksipurpura. Kalau di dalam pentosa dia akan membentuk suatu senyawa purpura. Ya, ya terus. Terus lanjut. Kalau dengan semi kuantitatif, kira-kira dengan metode apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Dengan uji genetik, Bu. Dengan uji genetik. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, dengan uji genetik kita melihat dari intensitas warnanya. Jadi intensitas warna akan menentukan jumlah atau kadar dari glukosa yang terkandung di dalam sampel itu. Nah, kalau secara kuantitatif, walaupun di penuntut tidak ada, mungkin ada yang bisa membaca pustaka yang lain. Dengan apa? Secara kuantitatif kita bisa mengetahui kadar daripada atau jumlah glukosa di dalam sampel. Nah, yang paling Mungkin uji mol. Ya. Yang metode apa? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Mohon maaf apabila salah, jadi saya harus mendapat mungkin untuk analisis karbohidrat secara kuantitatifnya mungkin bisa secara kromatografi. Ini Enzimatis, kimiawi mungkin atau fisik. Terima kasih, Bu. Mohon maaf bila salah, Ibu. Jadi sulfanilamid langsung masalah gabung nih. mati sudah. Coba ada yang tahu. Jadi secara kuantitatif itu bisa dengan mempergunakan alat spektro. Ya, dengan alat spektro dengan mengetahui serapannya atau absorbannya dari sampelnya, jadi kita dapat menghitung berapa kadar dari kadar glukosa dari atau kadar karbohidrat dari suatu sampel itu. Ya, jadi bisa dengan alat spektro. Tapi untuk menggunakan spektro kita harus harus punya standarnya, harus ada standar dengan cara atau perhitungannya dengan membuat suatu kurva kalibrasi. Jadi salah satu secara kuantitatif yang paling mudah dilakukan adalah dengan alat spektro itu UV ya, dengan mengukur serapannya atau dengan mengukur absorbansinya. Di samping itu kita juga harus mengetahui harus memiliki standarnya dan juga mengetahui panjang gelombang maksimum dari jenis karbohidrat yang dicari, karena masing-masing jenis karbohidrat dia akan memiliki panjang gelombang maksimumnya untuk menyerap kadar glukosanya itu kan berbeda-beda. Tergantung dari jenis karbohidrat yang
Nah, ini ada beberapa metode analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis suatu karbohidrat baik secara fisik, secara kimiawi maupun dengan secara kromatografi. Misalnya secara fisik dengan refraktometri, yaitu untuk mengukur total karbohidrat yang terlarut, kemudian dengan polarimetri untuk mengukur seluruh karbohidrat yang larut, odometri juga, kemudian secara kimiawi ada berbagai metode seperti yang disebutkan tadi, juga ada Nielsen Somogyi dan juga ada Artron. Di sini akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian dengan reduksi tembaga atau dengan gula prediksi, misalnya dengan Benedict bisa, dengan Fehling juga bisa. Kemudian dengan cara kromatografi. Kalau kromatografi itu kita hanya bisa melihat dari noda yang terbentuk di dalam platnya. Nah, seperti di dalam penuntun praktikum di situ secara kualitatif untuk mengetahui adanya tidaknya karbohidrat bisa dilakukan dengan uji molis yang merupakan uji karbohidrat yang secara umum. Artinya untuk mengetahui ada apa tidak. Kemudian apabila dia ada karbohidrat, dia sudah positif mengandung karbohidrat dengan membentuk senyawa purpura atau secara kasat mata dia akan memberikan perubahan warna ya menjadi warna atau membentuk cincin yang berwarna ungu. Jadi dari situ kita bisa melanjutkan lagi sampel itu untuk mengetahui apakah dia suatu gula reduksi atau tidak. Lanjutkan dengan uji Benedict. Bisa juga dilakukan apakah karbohidrat itu dia merupakan jenis polisakarida atau disakarida. Kemudian bisa juga ada analisis apakah karbohidrat itu mengandung gugus aldehid atau gugus keton. Bisa juga dilanjutkan dengan metode. Jadi di sini yang umum dulu dan sebelum ada tidaknya. Jadi uji moles ini dikatakan uji moles sesuai dengan penemunya oleh Hans Moritz ya, itu seorang ahli botani dari Australia. Dia menemukan metode yang bisa mengetahui atau bisa untuk menganalisis adanya karbohidrat di dalam sampel. Adapun metode kerjanya mungkin adik sudah baca di penuntun ya. Dengan pertama masukkan 1 mili sampel, kemudian ditambahkan reagin moles, kemudian adik kocok sedikit supaya dia tercampur sempurna, baru kita tambahkan asam sulfat. Tambahan asam sulfatnya itu harus secara hati-hati atau bisa dilakukan dengan cara memiringkan tabung reaksi, kemudian kita teteskan asam sulfat melalui dinding tabung. Setelah dia menambahkan asam sulfat, jangan dikocok lagi. Kita perhatikan. Perlahan-lahan di situ akan membentuk suatu lapisan. Dia akan membentuk cincin. Adapun cara kerjanya, bisa kalau kita bisa offline, kita bisa kerjakan, jadi untuk kerjanya seperti ini. Menambahkan moles dikocok, kemudian ditambahkan asam sulfat secara perlahan melalui dinding, kemudian diamati. Nah, adapun hasil dari sampel seperti glukosa, arabinosa, glukosa dapat hasil dari uji molesnya. Dia akan membentuk cincin yang berwarna ungu. Atau gambar ini ada lagi yang lebih jelas.
Jadi di sini di dalam berbagai sampel, kita sebutkan sampelnya apa ini ya. Yang jelas ini adalah suatu karbohidrat. Dia akan membentuk cincin seperti ini. Dia akan membentuk warna ungu seperti ini. Menunjukkan bahwa pada sampel adalah positif adanya karbohidrat. Nah, dasar terjadinya pembentukan dari warna ungu atau pembentukan senyawa kompleks dari sampel dengan asam sulfat itu ini karena adanya reaksi dehidrasi karbohidrat pada asam sulfat. Dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat sehingga dia membentuk cincin yang memberikan warna ungu. Kemudian reaksi positif ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel. Seperti gambar tadi ya. Jadi sampel yang diuji di sini dicampur dengan diagram monolis yaitu alfa naftol yang terlarut di dalam etanol. Yang sudah membaca penuntun praktikum, nah kira-kira bagaimana cara membuat reagen molisnya? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Tristan 2. Jadi reaksi molis itu dibuat dengan cara melarutkan 5% alfa naftol ke dalam alkohol 95%. Kalau kita ingin membuat misalnya 100 ml, gimana caranya membuat? Membuat larutannya sekarang dulu. Penonton berapa di situ ya? Reaksi molis larutan. Izin menjawab, Ibu. Jadi mungkin caranya yang pertama ditimbang alfa naftol sebanyak 5 gram, lalu dilarutkan dengan etanol sebanyak 96%, lalu baru dituang ke labu ukur 100 ml, lalu add etanol hingga tanda batas, dan lalu dihomogenkan. Seperti itu, Bu. Mohon dikoreksi, Bu. Jadi untuk pembuatan alfa naftol 5%, jadi kita ambil 5 gram atau 5 karena alfa naftol itu dalam bentuk larutan ya, dalam bentuk ya. Jadi kita ambil 5 ml, kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit alkohol atau etanol 95%. Kemudian kita aduk perlahan. Setelah dia tercampur bagus, sudah sempurna, baru kita tuang ke dalam gelas ukur. Kemudian kita tambahkan etanol sampai tanda batas. Nah, seperti itu pembuatan dari 5% reaksi molis. Kemudian setelah pencampuran atau homogenisasi, asam sulfat pekat perlahan dituangkan melalui bibir tabung agar tidak sampai tercampur dengan larutan hanya untuk membentuk lapisan. Itu cara kerjanya ya. Nah, ini pembentukan senyawa kompleksnya. Jadi di glukosa dia kemudian hidrolisis membentuk 5 hidroksi metil purpuralnya di sini. Kemudian dari situ dengan reaksi naftol dia akan membentuk senyawa kompleks yang memberikan warna ungu. Seperti ini. Kemudian uji Benedict dalam penuntun praktikum di situ ada uji Benedict ya. Uji Benedict itu adalah untuk mengetahui kandungan karbohidrat atau untuk mengetahui adanya gula prediksi. Kemarin kita sudah kuliah tentang karbohidrat. Jadi semua monosakarida, apa yang monosakarida? Termasuk monosakarida apa?
NIM 2 izin menjawab, Bu. Jadi yang termasuk monosakarida itu ada glukosa, galaktosa, lalu ada fruktosa dan ribosa. Ada apa? Glukosa? Ada glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Ya, itu adalah suatu monosakarida. Jadi monosakarida itu adalah suatu senyawa yang atau dengan uji Benedictnya dia akan memberikan reaksi yang positif. Ya. Kalau dia sudah positif berarti dia akan disebut sebagai gula reduksi. Nah, di samping monosakarida, di sakarida juga ada beberapa yang bisa mereduksi reaksi Benedict atau reaksi Fehling juga bisa. Seperti laktosa dan maltosa itu adalah suatu disakarida, suatu disakarida yang positif terhadap uji Benedictnya. Kemarin dia bisa sebagai gula reduksi karena apa? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Yang 19. Jadi untuk yang kemarin itu kenapa dia bereaksi itu karena adanya gugus aldehid dan keto yang bebas, Ibu. Iya, karena masih adanya gugus aldehid maupun keton yang bebas sehingga dia dapat mereduksi atau dia masih bisa berikatan atau bereaksi dengan senyawa apa? Reaksi dengan apa? Ya, kemarin yang membentuk senyawa apa dulu? Yang ROH Izin menjawab, Ibu. ya. Reaksi yang terbentuk itu maksudnya yang mengalami reduksi itu, Bu. Reduksi seperti ion-ion logam, seperti tembaga, sulfat, dan sodium sitrat yang seperti itu, Ibu, ya. Jadi di situ dia akan mengalami suatu reaksi. Jadi pada gugus bebasnya dari suatu karbohidrat, dia akan bereaksi dengan logam daripada reaksi itu. Bisa berupa CO, bisa berupa Ag. Ya. Adapun prosedur kerja untuk uji Benedict itu kita makan sampel dulu, setelah sampel baru kita makan Benedict, kemudian di water bath, dipanaskan, kemudian amati hasilnya. Nah, hasil yang didapatkan apa di sini? Kalau dia positif akan menunjukkan apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya NIM 10. Jadi kalau ujinya positif itu maka akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Terima kasih. Selain warna merah bata, apa lagi yang terjadi? Terjadi apa juga? Larutan yang berwarna hijau, merah, dan kuning. Jadi itu juga akan terbentuk terjadi perubahan warna. Ya, dari warna hijau, kemudian kuning, oranye, hingga kemudian membentuk merah bata. Nah, itu juga menunjukkan bahwa pada uji Benedict yang positif, ya, adanya karbohidrat. Dan positif juga dia sebagai gula reduksi. Sudah. Ini kandung meskipun fruktosa bukan gula reduksi karena dia gugus alpha hidroksiketon ya pada atom C2-nya,
maka fruktosa akan berubah menjadi glukosa dan manosa dalam suasana basah dan memberikan hasil positif dengan reaksi Benedict. Di dalam reaksi Benedict, sini dikatakan fruktosa bisa menjadi glukosa di dalam suasana basah. Apa maksudnya di sini? Atau di dalam reaksi Benedict, apanya yang menyebabkan sehingga larutan tersebut bersifat menjadi basah, menjadi adanya apa? Dan bisa juga dengan kenapa. Dua izin jawab, Bu. Ya, Karena ada natrium karbonat Bu sebagai basanya. karena natrium karbonat dari mana? Garam dari asam karbonat. Dan natrium karbonatnya itu dari reaksi Benedict-nya ya, karena Reaksi Benedict. Ya, reaksi Benedict-nya itu didapatkan sehingga dia bersifat basah. Karena reaksi Benedict kan ada tiga senyawa di situ, ada natrium sitrat, kemudian ada natrium karbonat dan juga ada CuSO4. Ya, dari apa namanya CU-nya, kulit kuprinya itu kan membentuk membentuk endapan, dia akan endapan di sini programnya. Kemudian ini reaksi dari Benedict-nya. Ini adalah beberapa sampel yang menunjukkan positif dan negatifnya suatu karbohidrat yang bisa sebagai gula prediksi ya. Karena di dalam uji Benedict di sini adalah untuk membedakan apakah karbohidrat itu bersifat sebagai gula prediksi atau tidak. Kalau dia positif, dia akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau, kuning, cerah, hingga mendapatkan. Nah, ini adalah contoh beberapa sampel yang memberikan hasil positif dan negatif terhadap uji Benedict. Nah, di sini. Kira-kira yang tetap biru ini apa? Apa kira-kira? Izin menjawab Ibu. Ya. Saya mencoba menjawab Ibu. Jadi untuk yang tetap biru paling kiri itu merupakan reaksi Benedict-nya saja Ibu. Kira-kira senyawa karbohidrat apa yang hasilnya negatif terhadap Benedict? Untuk yang negatif itu sukrosa Ibu. Ada lagi? Kira-kira? Pati juga Ibu. Pati Bu. Ya. Jadi yang negatif terhadap uji Benedict adalah sukrosa dan pati. Kenapa pati bisa negatif? Izin menjawab lagi Ibu. Ya. Jadi kenapa pati negatif? Karena pati itu kan jadi tersusun dari banyak monosakarida. Jadi untuk aldehida bebas atau keto bebasnya itu tidak ada Ibu. Itu karena juga pati terdiri dari apa pati? Ada amilum dan ada amilopektinnya. Ya. Jadi dia akan negatif terhadap uji Benedict-nya. Nah, selalu dia akan membentuk ikatan glikosidanya. Kemudian uji barcode. Di sini penentuan. Nah, selain uji Benedict juga ada uji barcode. Kira-kira apa fungsi uji barcode di sini?
NIM 6 itu menjawab Ibu. Ya. Digunakan untuk membedakan monosakarida dan sakarida. Kira-kira yang sudah membaca daftar pusaka tadi sudah katakan bahwa untuk membedakan adanya monosakarida dan disakarida. Gimana caranya membedakan? Bahwa itu adalah monosakarida, ini adalah disakarida dengan ini barcode-nya. Izin menjawab Ibu. NIM 3 izin menjawab. Ya, silakan NIM 3. Ibu izin menjawab. Kalau untuk membedakannya, biasanya kalau monosakarida itu akan mereduksi CU seperti itu Bu dalam suasana asam lemah. CH3, CeO, OH itu Bu. Dan hasilnya itu akan menghasilkan endapan yang berwarna merah bata dari CU2O Bu, seperti itu. Terima kasih Bu. Di dalam itu di sakarida juga dia akan menghasilkan hal seperti itu. Nah, sekarang untuk membedakan apanya, dari apanya kita bisa membedakan? Izin menjawab Ibu. Ya. Di situ dalam uji barcode hasilnya juga dia akan memberikan hasil merah bata. Ya, sebenarnya sama dengan uji Benedict. Nah, sekarang untuk membedakannya bagaimana? Izin bertanya sebelumnya Ibu, untuk yang membedakannya itu yang membedakan antara barcode dan Benedict Bu ya? Atau membedakan antara antara monosakarida dengan disakarida. Karena di barcode kita kan untuk menguji, untuk mengetahui apakah karbohidrat itu mono apa disakarida. Nah, untuk mengetahui itu dari mana kita bisa membedakan bahwa karbohidrat ini adalah suatu monosakarida, ini adalah suatu disakarida. Dari apanya kita lihat? Baik Ibu, saya menjawab. Jadi untuk monosakarida itu hasilnya adalah endapan merah, tapi endapan merah itu terletak di bawah dan dia tidak terlalu banyak. Sedangkan jika dia merupakan disakarida, dia larutannya reagen itu akan tetap berwarna biru Ibu. Yang lain? 2 Bu, izin jawab. NIM 62 Ibu. Ya, silakan. Kalau yang monosakarida itu dibedakan dari disakarida dari waktu sampai terbentuknya perubahan warna itu. Jadi kalau dia lebih cepat, dia termasuk gula pereduksi yaitu monosakarida, tapi kalau lebih lama dia termasuk disakarida. Mohon koreksinya Bu. Ya. Jadi untuk membedakan mono atau disakarida dengan barcode-nya adalah waktu yang kita lihat. Karena di sini yang monosakarida dia akan lebih cepat untuk membentuk suatu senyawa atau membentuk endapan yang berwarna merah. Ya. Jadi melihat dari waktunya yang kita lihat. Jadi walaupun dalam cara kerjanya kita sama-sama siapkan sampel, kemudian kita tambahkan barcode, kemudian kita panaskan masukkan bersamaan di dalam water bath atau dalam beker, kita panaskan dalam waktu yang sama. Dalam waktu 5 menit kita lihat, kita angkat semuanya, yang mana yang membentuk endapan paling dulu itu adalah suatu monosakarida. Jadi untuk membedakannya kita lihat dari waktu pembentukannya, karena semakin banyak monomernya dia akan semakin memerlukan waktu lebih lama untuk bisa membentuk senyawa tersebut, untuk membentuk suatu endapan untuk terjadi perubahan warna. Ya. Jadi untuk uji barcode kita tahu perbedaannya dari waktu. Dari waktu pemanasan itu, waktu terbentuknya endapan dalam uji barcode. Prinsipnya ini hampir sama dengan uji Benedict, dia akan membentuk perubahan dari CO2+ membentuk CO2O. Ya. Kemudian sampel monosakarida mempunyai waktu yang lebih cepat membentuk warna daripada uji barcode.
bersama dengan uji Benedict. Nanti hasil pengamatan dari uji barcode dalam waktu yang sama. Ya, dengan waktu yang sama pada glukosa dan fruktosa dia sudah membentuk endapan atau membentuk warna merah bata, sedangkan pada sukrosa dia masih tetap biru, belum terjadi perubahan. Karena sukrosa adalah suatu disakarida. Kemudian analisis karbohidrat juga dapat dilakukan secara semi kuantitatif, itu dengan bisa dilakukan dengan uji Benedict dengan melihat intensitas warna yang terbentuk. Di sini ada bisa lakukan seperti di penuntun praktikum ya, di situ ada pergunakan beberapa jenis sampel, mungkin kadar atau kandungan sampel yang sudah kita ketahui konsentrasinya atau kadarnya berapa, supaya kita bisa membedakan. Dan juga di situ kalau adik mau juga bisa analisis sendiri. Cara kerjanya sama seperti dalam uji Benedict, kemudian dipanaskan dan hasilkan pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan di situ ini bisa mendapatkan data seperti ini. Kalau dia tetap biru, berarti kadar glukosanya adalah apabila bentuk hijau dan tidak endapan mungkin sangat sedikit, jadi kadar glukosanya sekitar di bawah 0,5%. Apabila kuning urin, jadi kadar glukosanya dari 0,5 sampai 1%, dan jingga 1 sampai 2. Dan juga merah bata berarti kadar glukosanya di atas 2%. Kalau sudah di atas ini berarti yang sudah ada di dalam tubuh sudah ada bagian-bagian tubuh yang tidak bisa berfungsi. Kira-kira apa di sini? Organ yang tidak bisa menetralisir glukosa. Ginjal, Ibu. Ginjal. Biasanya senyawa apa yang akan apa istilahnya menyeimbangkan glukosa, kadar glukosa di dalam tubuh kita? Adanya apa? Di dalam ginjal apanya yang akan menetralisir? Baik Bu, saya izin menjawab. Ya. Pendapat mungkin saya Riku Suma. Jadi selain di ginjal juga. Yang keras dek, suaranya dek. Baik Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Ya dek, ya udah. Baik, jadi selain di ginjal juga di awalnya, yaitu khususnya di pankreas, itu di tubuh kita terdapat sel beta pankreas yang memiliki insulin Bu. Jadi insulin di sini berperan penting dalam menjaga kestabilan dari kadar gula darah. Sehingga ketika insulin dapat bekerja dengan baik, urin tidak akan glukosa tidak akan banyak terdeteksi di urin gitu. Sekian dari jawaban. Jadi insulin di dalam tubuh, di dalam ginjal itu juga yang akan menentukan kadar glukosa di dalam urin ya. Jadi insulin juga itu. Adanya insulin di dalam tubuh, di dalam ginjal yang juga akan menentukan apakah kadar glukosa rendah atau tidak. Biasanya itu kan istilah penyakitnya diabetes ya. Kemudian ada lagi uji yodium. Yodium untuk apa?
apa? Uji yodium. Apa Gus uji yodium? Ibu menjawab Ibu. Ya. Digunakan uji yodium ini digunakan untuk membedakan suatu polisakarida dari monosakarida maupun disakarida. Kalau dia positif polisakarida misalnya, Terbentuk Izin warna menjawab biru, Ibu. Ibu. Oh, udah. ya. Yang belum pernah menjawab silakan sebutin NIM-nya. Tunjukkan dengan apa kalau dia positif polisakarida. Izin menjawab Bu. Ya, Izin menjawab Bu, NIM 53. Ya, NIM dulu. Akan terbentuk ikatan kompleks berwarna biru Ibu. Terbentuk apa? Terbentuk ikatan kompleks berwarna biru Ibu. Warna biru. Yang NIM 53? Apa jawabannya? Memberikan warna merah kecoklatan itu menandakan sampel merupakan jenis polisakarida. Polisakarida. Jadi untuk positif tidaknya dia polisakarida itu kadang-kadang bukan kadang-kadang dia akan memberikan hasil yang berwarna biru ya. Itu kadang-kadang juga akan memberikan warna biru pekat sampai hitam ya. Itu hasil dari uji yodium di dalam sampel. Di dalam di sini untuk uji yodium kita bisa lakukan dengan rapid test atau filter test, bisa juga dengan menggunakan tabung reaksi. Kalau dalam dalam filter test kita bisa melakukan dengan suatu pati misalnya yang kita panaskan, kemudian setiap 5 menit kita lakukan pengujian. Kita lakukan pengujian terhadap pati yang kita panaskan itu. Nah, pada menit keberapa dia uji yodiumnya memberikan hasil negatif. Bisa membayangkan menit keberapa? Artinya apa artinya? Dari awal pati di awal kita uji yodium menghasilkan warna biru pekat. Kemudian kita panaskan. Kemudian setiap 2 menit atau setiap 10 detik kita lakukan pengujian terhadap yodiumnya. Kita lakukan pengujian sampai uji yodiumnya negatif. Nah, itu artinya apa sekarang di dalam pati? Dia mengalami apa? Yang 2, izin jawab Bu. Ya. Mungkin patinya sudah mengalami degradasi sehingga monosakarida yang ada dalam pati itu sudah terurai. Jadi dia berubah warna menjadi merah seperti itu. Ya. Jadi dengan waktu pemanasan, jadi sifat polisakarida itu dia akan mengalami hidrolisis atau mengalami degradasi atau mengalami pemutusan ikatan menjadi monomer yang semakin lama pemanasan menjadi monomer yang lebih kecil. Tapi dia uji yodiumnya negatif itu menandakan bahwa pada pati sudah terjadi hidrolisis sempurna. Ya, sudah menjadi monomer paling kecil yang tidak bisa lagi dihidrolisis. Atau tidak bisa lagi diuraikan menjadi monomer yang lebih kecil. Dan itu bisa kita lakukan dalam uji yodium. Ya. Untuk mengetahui terjadinya hidrolisis apakah sudah sempurna apa belum di dalam pati itu.
kemudian itu yodium. Nah, ini uji yodiumnya ya, seperti ada sampel yang mengandung polisakarida, dan ada sampel yang bukan polisakarida. Ini terhadap waktu ya, waktu pemanasan atau waktu hidrolisis daripada mungkin untuk materi praktikum dari Ibu mungkin hanya itu yang bisa Ibu berikan. Jadi adik-adik mungkin bisa melihat di YouTube ya, mencari jenis metode analisis karbohidrat. Ini kok nggak bisa ya, nggak bisa di-share ini. Sebelum Ibu close ininya, slide-nya, ada pertanyaan dulu, Dek. Izin bertanya, Ibu. Ya. Nanti untuk, iya Bu, saya Julio, NIM 19, jadi nanti untuk data hasil pengamatannya, apakah kami boleh untuk menggunakan seperti pustaka-pustaka dari uji-uji orang lain seperti itu, Ibu? Atau mungkin di YouTube kami gunakan nanti dicantumkan linknya itu di daftar pustaka. Boleh, Bu? Ya, boleh seperti itu. Baik, Ibu. Ini Ibu mau share linknya kok nggak bisa ya? Baik, Bu. Mungkin bisa di-share PPT-nya saja ke saya, nanti saya yang copy linknya, Ibu. Ya. Ini maunya Ibu kasih ada nonton ini loh yang bagus. Oke, Ibu. Nggak bisa dibuka nih. Oke deh. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Di, gimana nih buka videonya nih ya? Oh no, ini. Nggak file bisa. Bisa. Oke. Ya nanti ibu share di grup yang gininya ya, PPT-nya ya, di situ ibu sudah cantumkan link-link YouTube yang bisa ditonton nanti untuk membuat laporannya. Nah, jam 10 ada yang perlu ditanyakan lagi untuk analisis karbohidrat. Jadi untuk laporannya sama seperti laporan praktikum yang kemarin ya. Kemudian laporannya dikirim di email yang sudah diberikan oleh Pak Wirjano. Kemudian pembuatan laporannya atau formatnya sama seperti laporan praktikum yang kemarin. Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan kita sempat membahas yang tentang uji barcode dan yodium itu, Bu. Apakah perlu dimasukkan dalam laporannya, Bu, atau yang di penentu saja? Bisa ditambahkan. Atau supaya gini ya, supaya sama apa namanya? Mungkin bisa ditambahkan di dalam lampirannya. Jadi yang supaya sama semuanya, untuk laporannya mungkin disesuaikan dengan ada penuntun praktikum, yaitu pertama
adanya uji polis, kemudian uji Benedict, kemudian adanya ada glukosa di dalam urin. Ya, ada 3 poin yang adik buat di dalam laporan. Kemudian untuk uji barcode-nya, uji WD-nya bisa ditambahkan di lampirannya nanti sebagai uji tambahan. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Dari saya sudah cukup Ibu. Terima kasih. Oke, kalau sudah untuk kuliah hari ini Ibu akhiri ya. Selamat pagi menjelang siang buat adik-adik semua. Salam sehat ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, salam sehat.